Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan ikhtilaf hadis tentang nikah mut'ah dan adab buang hajat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ikhtilaf hadis. Jadi ikhtilaf hadis itu adalah sebuah hadis yang bertentangan dan bagaimana kita menyelesaikan hadis yang bertentangan itu. Nah, seperti itu. Langsung saja tentang hadis nikah mut'ah. Nah, di sini hadis nikah mut'ah hadis riwayat Bukhari yang artinya sungguh Ali radhiyallahu anhu telah berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah dan dari memakan bangkai keledai jinak masa perang Khaybar. Nah, di hadis kedua yaitu hadis yang mendukung nikah mut'ah, hadis riwayat Muslim. Ismail dari Quraisy berkata, aku mendengar Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata, kami dahulu ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kami tidak memiliki istri. Maka kami berkata kepada beliau, yaitu Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami dikebiri agar tidak terjerumus pada zina? Maka beliau melarang kami melakukan hal itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan imbalan sehelai pakaian untuk waktu tertentu, yaitu nikah mut'ah tadi. Nah, di sini hadis tentang nikah mut'ah itu tergolong hadis yang tampak bertentangan, namun diselesaikan melalui metode nasi mahsu, di mana riwayat Nabi Muhammad bin Abdullah bin Numair dinasah oleh riwayat Malik bin Ismail. Secara historis, ketentuan hadis tersebut bersifat temporer dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial serta bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan martabat perempuan. Yang kedua yaitu hadis adab membuang hajat. Nah, di sini Rasulullah bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi ketika buang air kecil atau besar, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Nah, hadis kedua yaitu hadis riwayat Hanan bin Siri. Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, suatu hari aku naik ke rumah, yaitu atap rumah Hafsah, saudari Ibnu Umar dan istri Nabi. Lalu aku melihat Nabi sedang buang hajat, menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, hadis ini, hadis tentang adab buang hajat, tampak bertentangan, namun dapat diselesaikan melalui metode al-jam wa al-taufiq, kompromi dan menyelaraskan hadis. Riwayat Zuhair bin Harb melarang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat di area terbuka, sedangkan riwayat Hanan bin Siri itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan di tempat tertutup. Hal ini ditegaskan dalam riwayat Imam Muslim
dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku hanya di ruang yang terbuka, sedangkan jika ada penghalang seperti tembok atau di ruangan yang tertutup itu diperbolehkan. Dengan demikian, kedua hadis tersebut tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam konteks historis kontekstual. Kesimpulannya di sini, dalam kasus nikah mut'ah, perbedaan hadis yang tampak antara kebolehan dan larangan dapat diselesaikan melalui nasi mansu karena kebolehan tersebut bersifat kontemporer pada masa awal Islam dalam situasi darurat. Kemudian hukum tersebut dihapus setelah syariat pernikahan Islam disempurnakan. Dengan demikian, hadis larangan menjadi hukum final yang berlaku secara permanen hingga kini. Sementara itu, dalam hadis adab buang hajat, ikhtilaf yang tampak antara larangan menghadap atau membelakangi kiblat dan contoh Nabi yang tampak melakukannya diselesaikan dengan metode al-jam wa al-taufiq, kompromi dan penyelarasan. Kedua hadis tersebut tidak saling meniadakan, tetapi justru saling melengkapi. Sedangkan larangan berlaku ketika seorang buang hajat di tempat terbuka tanpa penghalang, sedangkan kebolehan berlaku jika dilakukan di tempat tertutup yang memiliki pembatas seperti dinding atau bangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.